Halo teman-teman, saya Retna dari kelompok 2 serta teman-teman saya lainnya mau menjelaskan suatu produk nih. Ada yang bisa nebak gak sih apa? Yuk kita cek. Nama produk ini dipilih dengan misi produknya dapat terbang tinggi ke mancanegara. Produk ini resmi di bawah naungan PT Unilever Indonesia pada tahun 2001. Dan setelah diakuisisi, nama produk ini makin dikenal banyak orang. Produk ini merupakan bumbu dapur yang terbuat dari 4 bahan, yaitu gula, air, garam, dan tentunya Malika. Malika ialah kedelai hitam pilihan yang dibesarkan sepenuh hati. Maka dari itu, produk ini memiliki cita rasa yang khas dan tidak dimiliki produk dengan merek lain. Nah, bener banget buat kalian yang ingat kecap bango. Tapi kalian tahu nggak sih kecap bango itu sasaran utamanya siapa? Nah, sasaran utama kecap bango itu ibu-ibu rumah tangga yang gemar masak. Selain itu, 45% adalah warung kecil dan sisanya rumah makan. Nah, kalian masih penasaran kan sama kecap bango? Nih, ikutin terus. Dilihat dari strategi menentukan sasaran, dalam metode AIDA, Kecap Bango memiliki strategi promosi, yaitu yang pertama, attention. Dalam menarik perhatian calon pembeli, Kecap Bango membuat sebuah iklan dan promosi harga yang ada interest dalam menarik minat para calon pembeli. Kecap Bango membuat banyak varian rasa dan juga size. Ada desire, Kecap Bango merupakan kebutuhan utama dari setiap rumah tangga. Keempat, action. Promo dengan batasan waktu tertentu bisa membuat calon pembeli segera membeli produk itu. Hai, ikut aku yuk. Kita akan mengidentifikasikan pesan-pesan yang terkandung dalam promosi Kecap Bangau. Bangau bermula dari usaha rumahan tahun 1928 dengan visi agar terbang tinggi hingga mancanegara. Kecap Bangau mengokohkan dirinya sebagai kecap nomor 1 di Indonesia yang selalu hadir dalam setiap penyajian hidangan khas Nusantara. Kami selalu sepenuh hati memelihara Malika, kedelai hitam berkualitas untuk menghasilkan kecap Bangau. Bangau bikin masakan kerasa kelezatan aslinya, karena rasa tak pernah bohong. Hayo, siapa yang sudah sering mendengar pesan tersebut dalam promosi kecap Bangau? Bangau benar-benar kecap. Hai teman-teman, siang tadi kita mendapatkan informasi dari teman saya Dita mengenai pesan-pesan yang terkandung dalam promosi Kecap Bango. Selanjutnya, saya Gita akan menginformasikan mengenai saluran atau media komunikasi yang digunakan oleh Kecap Bango sampai sekarang. Kecap Bango mulai dipromosikan di depan garasi rumah Capitbird. Pada tahun 1992, Kecap Bango mulai diakuisisi oleh PT Unilever dan telah memperluas saluran atau media komunikasi untuk mempromosikan Kecap Bango. Mulai dari iklan di televisi lokal, iklan di YouTube, dan mensponsori acara-acara besar seperti MasterChef, bahkan membuat festival makanan seperti Festival Jajanan Bango. Terdapat satu iklan Kecap Bango yang sangat berbeda, yaitu Kecap Bango terbuat dari versi terbaik kedelai Malika, di mana iklan tersebut sangat membuat Kecap Bango semakin terkenal di kalangan masyarakat. Nah, langkah selanjutnya dari proses komunikatif pemasaran yang efektif adalah menentukan bauran komunikasi. Bango sendiri melakukan 5 bentuk bauran komunikasi. Yang pertama, periklanan. Periklanan Kecap Bango dapat kita lihat di beberapa papan iklan di tengah kota, di televisi, dan berbagai sosial media yang Bango miliki seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan website Bango.
Bauran komunikasi yang kedua adalah promosi penjualan. Promosi penjualan Bango sangat beragam, mulai dari diskon, promosi di hari besar tertentu seperti Idul Adha, dan ada juga Bango Digital Activity. Bango Digital Activity merupakan salah satu kuis yang diadakan oleh Bango dengan cara mengajak para pelanggan untuk membuat Instagram Story tentang makanan favorit mereka dengan menggunakan filter Instagram yang telah disediakan oleh Bango. Hadiahnya berupa cooking set senilai jutaan rupiah dan juga uang tunai bagi orang-orang yang beruntung. Yang ketiga adalah hubungan publik. Program Bango yang sangat mengagumkan adalah program Petani Muda Bango di The Learning Farm. Bango bersama dengan The Learning Farm, organisasi non-profit yang bergerak di bidang pemberdayaan pertanian, memberikan pelatihan bertani kepada para pemuda selama 100 hari dan diharapkan pemuda ini dapat terus menekuni profesi bertani demi terwujudnya regenerasi petani Indonesia. Bauran komunikasi yang keempat adalah personal selling atau penjualan secara personal. Event terbesar dan yang sudah terkenal dan dilaksanakan secara rutin oleh Bango di beberapa kota besar adalah FJB, ya, Festival Jajanan Bango. Festival Jajanan Bango ini sudah ada sejak 14 tahun yang lalu atau sejak tahun 2007. FJB sendiri mengusung pelestarian kuliner leluhur Indonesia dan dijajarkan dalam festival tersebut. Personal selling yang dilakukan oleh Bango melalui FJB ini kemungkinan besar sangat berdampak masif bagi Bango sendiri. Sampai di tahun 2020, di tengah masa pandemi COVID-19, Bango mengusung FJB di rumah. FJB di rumah bekerja sama dengan Tokopedia melakukan penjualan jajanan di mana mekanismenya pelanggan dapat membeli jajanan yang mereka inginkan melalui aplikasi Tokopedia. Bauran komunikasi yang terakhir adalah direct selling atau penjualan secara langsung. Salah satu bentuk direct selling yang dilakukan oleh Bango adalah dari sosial media yang telah kita bahas sebelumnya. Bango menggait beberapa artis untuk ikut mempromosikan produk mereka di sosial media si artis tersebut agar dapat menarik engagement dari artis tersebut. Setelah menentukan bauran komunikasi, selanjutnya kita akan ke tahap ke-7, yakni mengukur hasil promosi. Untuk mengukur hasil promosi, saya akan menginterview beberapa narasumber. Yuk ikutin! Alasan ibu pakai kecap Bango apa, Bu? Kenapa? Alasan ibu pakai kecap Bango? Kecap Bango alasannya enak sih, kalau kental, dia warnanya juga bagus, rasanya enak. Kalimat apa sih, Bu, yang ibu inget dari kecap Bango? Malika kedelai hitam. Bu, Ya, boleh interview sebentar, Bu? boleh. Ibu tadi belanja Bango ya, Bu? Iya, Ibu sehari-hari pakai Bango? iya. Yang paling saya pakai banget. Kalau bicara kecap Bango, kira-kira kalimat apa sih yang ibu ingat dari iklannya? Malika kedelai hitam dari Bango kan. Pesan apa sih yang biasa ibu ingat dari iklan Bango? Karena rasa tak pernah bohong, Bango benar-benar kecap. Berapa kali ibu lihat iklan kecap Bango, Bu? Sering di TV, di YouTube ada, di mana-mana juga ada. Berapa kali sih ibu belanja Bango? Sering, tiap hari kalau mau masak selalu pakai kecap Bango. Kenapa sih ibu pakai kecap Bango? Karena rasanya gurih, lebih kental, kecapnya manis. Makasih ibu. Iya, sama-sama. Nah, itu dia pengukuran hasil promosi dari kecap Bango. Selanjutnya kita ke tahap 8 yuk. Hai, nama saya Elvira Mustika Dewi. Ngobrol-ngobrol sebentar yuk. Kenapa
Kecap Bango ini sukses sampai dengan sekarang. Nah, Kecap Bango ini melakukan strategi integrated marketing communication. Nah, proses ini merupakan langkah komprehensif dan terpadu dari promotion mix yang sudah dijelaskan oleh Saudari Putri. Pada intinya, proses ini mengolah hubungan konsumen untuk menggerakkan brand value. Gimana sih cara naikin brand value? Nah, tentunya dengan komunikasi. Komunikasi ini memaksimalkan pesan positif dan meminimalkan pesan negatif dari suatu brand dengan sasaran menciptakan hubungan yang baik dengan customer. Sekian penjelasan strategi marketing produk Kecap Bango dari kelompok kami. Terima kasih, selamat siang. Karena rasa tak pernah bohong. Bango benar-benar kecap.